warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa dari Institut Agama Islam Pulau Mandar, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 4. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul aliran perennialisme. Baik, jadi filsafat perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti abadi atau kekal yang selalu ada tanpa akhir. Selain itu, aliran ini bersifat rasional karena setiap individu memiliki kebebasan dalam hal apapun. Aliran ini memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya manusia sudah memiliki modalitas belajar, yaitu informasi yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia dilatih untuk berpikir, memilah, mencari kebenaran abadi yang merupakan tugas kita sebagai subjek didik yang sedang mencari pengetahuan dalam tugas belajar. Namun, filsafat perennialisme adalah sebuah aliran yang menekankan kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, akan tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Konsep aliran perennialisme tersirat pesan tentang adanya keabadian dalam nilai dan norma. Aliran perennialisme bukanlah aliran baru dalam filsafat. Perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafatnya Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikannya harus berpotensi pada 3 potensi tersebut dan juga kepada masyarakat, sehingga kebutuhan yang ada pada masyarakat dapat terpenuhi. Dan yang kedua yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles menganggap bahwa pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral, harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Secara ontologis, ia menyatakan bahwa sifat atau watak anak lebih banyak potensialitasnya, sedangkan guru lebih banyak mempunyai kualitas. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Thomas Aquinas. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, tujuan pendidikan yang diinginkan Thomas Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu. Tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman terhadap ide-ide. Perennialisme sebagai aliran yang menempatkan nilai pada kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Sehingga dalam membicarakan pendidikan, sasaran utamanya adalah tentang kebenaran, kenyataan, dan nilai yang abadi. Dengan demikian, maka kebenaran tertinggi berupa kebenaran supernatural, sehingga kalangan perennialisme cenderung memiliki sifat teosentris. Karenanya, untuk sampai pada penyebaran nilai dalam pendidikan harus merujuk pada kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari wahyu, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas penanaman nilai kepada peserta didik. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa manusia memang selalu haus akan kebenaran, selalu berusaha mencari kebenaran. Hal tersebut bisa jadi karena fitrah dalam diri manusia mempunyai rasa ingin tahu karena diberikan akal untuk berpikir. Berkaitan dengan aliran perennialisme, maka Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai masa yang paling ideal dalam penerapan metode pembelajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran yang sesuai dengan aliran perennialisme dan pernah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu metode diskusi, problem solving, ceramah, tanya jawab,
keteladanan, metode cerita, nasihat, dan dialog. Secara tidak langsung, aliran perennialisme ini telah memberikan dampak pada dunia pendidikan. Hal ini banyak tergambar dalam potret dunia pendidikan yang memakai prinsip dan nilai dari perennialisme. Ini berarti apa yang terdapat dalam diri manusia menurut pandangan Plato, tokoh yang berpengaruh pada aliran ini, menjadi bukti nyata bahwa manusia membutuhkan proses pendidikan dalam mengembangkan akal pikiran, kemauan, dan nafsunya. Kemudian, contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan, yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama, seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, dan pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Baik, jadi kesimpulan dari materi saya yaitu aliran perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal dan yang selalu ada tanpa akhir. Kemudian, aliran ini memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya manusia selalu memiliki modalitas belajar, yaitu informasi yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia dilatih untuk berpikir, memilah, mencari kebenaran abadi yang merupakan tugas kita sebagai subjek didik yang sedang mencari pengetahuan dalam proses belajar. Baik, itulah tadi materi saya. Cukup sekian dari saya. Minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.